Dan justru lebih banyak sekarang pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin membela timnas Indonesia. Bukan untuk mencari popularitas, sama sekali bukan untuk mencari popularitas, tapi mereka memang punya niat yang baik untuk bisa membela timnas negara leluhurnya. Seperti yang dikatakan oleh Jens Levin, bahwa dia sangat senang bisa membela timnas Indonesia dan dia sangat fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia juara di Piala AFF U19. Bahkan dia bertekad untuk bisa menjadi top skor. Kan bagus pemikiran seperti itu kan? Demi lolos kualifikasi round 4 Piala Dunia 2026, Ketum PSSI Erick Thohir borong 3 pemain top Belanda Joel Piroe, Ian Madsen, dan Pascal Struijk. Jakarta, upaya timnas Indonesia untuk terus mengukir sejarah baru di kancah sepak bola dunia kembali mendapat sorotan besar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan keseriusannya dalam membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kali ini, langkah tegas diambil dengan mendatangkan 3 pemain top asal Belanda, Joel Piroe, Ian Madsen, dan Pascal Struijk. Trio anyar ini digadang-gadang menjadi kunci keberhasilan Indonesia di babak kualifikasi round 4 Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan misi besar lolos Piala Dunia. Sejak awal kepemimpinannya, Erick Thohir berulang kali menegaskan bahwa target PSSI bukan sekadar berpartisipasi, melainkan berprestasi. Pencapaian timnas Indonesia yang sukses menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tonggak sejarah. Namun, perjalanan jelas tidak mudah karena Indonesia akan berhadapan dengan negara-negara Asia papan atas seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Australia. Di tengah tekanan itu, Erick Thohir bergerak cepat. Ia paham bahwa untuk bersaing di level tersebut, timnas Indonesia harus diperkuat pemain-pemain dengan kualitas Eropa. Maka lahirlah keputusan strategis untuk menaturalisasi 3 nama besar yang kini resmi berstatus WNI, Joel Piroe, Ian Madsen, dan Pascal Struijk. Siapa Joel Piroe? Nama Joel Piroe tentu bukan asing di telinga pencinta sepak bola Eropa. Striker kelahiran Belanda ini tampil gemilang di kompetisi Inggris. Ketajamannya sebagai penyerang menjadikannya sosok yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dengan postur menjulang, naluri gol tinggi, serta pengalaman bermain di liga keras, Piroe diakini mampu mengisi celah yang selama ini menjadi pekerjaan rumah timnas, ketajaman lini depan. Indonesia selama ini kerap mengandalkan pemain-pemain lokal dengan talenta bagus. Namun menghadapi lawan kuat di Asia, lini depan kerap tumpul. Kehadiran Piroe diharapkan mengubah situasi itu. Tidak hanya sebagai pencetak gol, ia juga dikenal sebagai penyerang yang mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ian Madsen, bek sayap modern. Nama berikutnya adalah Ian Madsen, bek kiri cepat yang karirnya tengah menanjak di Eropa. Madsen adalah tipikal pemain modern, cepat, punya kemampuan ofensif tinggi, serta disiplin dalam bertahan. Ia terbiasa menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia di Liga Top Eropa, pengalaman yang sangat berharga untuk timnas Indonesia. Selama ini, Indonesia kerap kesulitan menjaga keseimbangan di sektor sayap ketika menghadapi tim besar Asia. Madsen diharapkan membawa standar baru dalam permainan Garuda. Dengan teknik tinggi, kecerdasan membaca permainan, dan kemampuan duel individu, Madsen dapat menjadi solusi jangka panjang di lini belakang. Pascal Struijk, tembok kokoh dari Belanda. Sosok terakhir yang membuat publik heboh adalah Pascal Struijk. Bek tengah jangkung dengan pengalaman bermain di Liga Inggris ini disebut-sebut sebagai salah satu bek masa depan. Struijk punya kemampuan membaca serangan lawan, duel udara yang nyaris sempurna, serta kepemimpinan di lini belakang. Kehadiran Struijk menjawab keresahan fans Garuda soal lini pertahanan. Selama ini, menghadapi tim dengan kualitas serangan tinggi kerap membuat Indonesia kewalahan. Struijk diakini akan membawa ketenangan sekaligus kekuatan di lini belakang, sehingga duetnya dengan pemain lokal atau naturalisasi lain seperti Jordi Amat akan membuat pertahanan Garuda lebih solid. Proses naturalisasi kilat. Erick Thohir bergerak cepat dalam proses naturalisasi. Ketiga pemain ini sebelumnya sudah lama masuk radar PSSI.
Setelah melewati berbagai tahapan administrasi dan persetujuan pemerintah, akhirnya semua proses rampung tepat waktu menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola tanah air pun menyambut dengan gegap gempita. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dipenuhi ribuan fans saat pengumuman resmi dilakukan. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Piroe, Maasen, Struij," membentang di tribun. Momen ini menjadi sejarah baru naturalisasi sepak bola Indonesia. Dukungan publik yang luar biasa. Gelombang dukungan mengalir deras dari supporter. Media sosial dipenuhi komentar positif. Bahkan banyak yang menyebut ini adalah era keemasan baru timnas Indonesia. Para fans meyakini, dengan kombinasi pemain lokal, keturunan, dan naturalisasi top Eropa, Garuda bisa benar-benar menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Salah satu komentar viral dari netizen berbunyi, "Kini kami tak hanya bermimpi, kami percaya Indonesia bisa berdiri di panggung Piala Dunia." Kalimat sederhana ini menggambarkan betapa besar harapan publik terhadap skuad asuhan Patrick Kluivert. Reaksi pelatih Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam konferensi pers, ia menyebut kehadiran 3 pemain ini adalah berkah besar. Joel Piroe, Ian Maatsen, dan Pascal Struij adalah pemain dengan pengalaman tinggi. Mereka akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Yang paling penting, mereka datang dengan hati. Mereka ingin membela Indonesia. Itu yang membuat saya bangga, ujar Kluivert. Kluivert menambahkan bahwa ia sudah menyiapkan skema baru untuk memaksimalkan kemampuan ketiga pemain tersebut. Menurutnya, Piroe akan menjadi ujung tombak utama, Maatsen memperkuat sisi kiri, sementara Struij akan mengisi posisi bek tengah. Tantangan di round 4. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tahap paling berat bagi Indonesia. Di fase ini, Garuda akan berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, hingga Australia siap menghadang langkah merah putih. Namun, dengan tambahan 3 pemain Belanda ini, peluang Indonesia disebut jauh lebih besar. Analis sepak bola Asia menilai Indonesia kini punya paket lengkap. Lini depan tajam, lini tengah kreatif, dan lini belakang solid. Seorang pengamat dari media Vietnam bahkan menuliskan, Indonesia kini bukan sekadar kejutan Asia Tenggara, mereka sudah naik kelas menjadi penantang nyata di level Asia. Euforia di kalangan pemain lokal. Kehadiran pemain top Eropa di skuad Garuda ternyata tidak membuat pemain lokal minder. Justru sebaliknya, mereka termotivasi. Banyak yang mengaku senang karena bisa berlatih dan bermain bersama bintang yang terbiasa menghadapi atmosfer sepak bola dunia. Salah satu pemain muda Indonesia, Marcelino Ferdinand, menyebut bahwa pengalaman bermain dengan Maatsen atau Struij akan menjadi pelajaran berharga. Mereka membawa standar baru. Kami belajar bagaimana bermain dengan disiplin dan intensitas tinggi, ujarnya. Harapan Erick Thohir. Dalam pidatonya saat memperkenalkan ketiga pemain baru ini, Erick Thohir menyampaikan pesan penuh semangat. Ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan panjang. Kita semua bermimpi Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Saya tidak ingin hanya jadi mimpi. Saya ingin itu menjadi kenyataan. Piroe, Maatsen, dan Struij datang untuk menjadi bagian dari sejarah ini, tegas Erick. Ia juga menegaskan bahwa naturalisasi bukan solusi instan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Erick memastikan pembinaan usia muda tetap berjalan. Namun untuk saat ini, kehadiran pemain top dunia adalah kebutuhan mendesak. Simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Kehadiran Joel Piroe, Ian Maatsen, dan Pascal Struij bukan sekadar tentang teknis permainan. Lebih dari itu, mereka menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Dunia kini menoleh, media internasional ramai menyoroti langkah berani PSSI.